Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delana Isni Sulistiawan dari kelas XA Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah sejarah dari kampung halaman saya sendiri untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian prosa fiksi Indonesia yang didoseni oleh Ibu Sangaji Niken Hapsari MPD. Karena tugas ini berkaitan dengan cerita rakyat, jadi saya akan menceritakan sejarah kampung halaman saya sendiri yang berada di Kecamatan Tapos, Kota Depok. Nah, mungkin dari teman-teman sudah ada yang tahu bahwa Tapos ini merupakan salah satu wilayah di Kota Depok yang bersebelahan dengan Cimanggis. Dahulu wilayah ini tuh dipercaya sebagai tempat persinggahan atau persembunyian para raja dan pejuang kemerdekaan. Salah satu bukti pentingnya sejarah Tapos ini bisa dilihat dengan banyaknya atau sejumlah makam tua yang sudah dikeramatkan. Nah, salah satu contohnya yaitu makam Ki Langkap Kahvi Datu. Beliau diyakini memiliki hubungan antara guru dan murid dengan Sunan Kalijaga. Nah, konon katanya beliau ini datang ke wilayah Tapos bersamaan dengan musim kemarau yang berkepanjangan, yang membuat warga di sini tuh sengsara, mulai dari petani yang gagal panen, terus tanah yang mengering karena kekurangan air, hingga banyak warga Tapos yang meninggal dunia akibat kelaparan dan kehausan. Karena beliau prihatin dengan kondisi warga Tapos, akhirnya beliau berdoa memohon kemurahan Tuhan. Dan setelah itu, hal yang aneh tapi nyata pun terjadi dengan munculnya sumber mata air yang disebut Tirta Merta, yang mungkin waktu itu bisa disebut sebagai penyelamat warga Tapos. Sebagai ucapan terima kasih, akhirnya warga Tapos menyematkan nama Ki Langkap Kahvi Datu sebagai nama kampung yang saat ini disebut dengan Kampung Cilangkap. Sementara jejak sumber mata air atau Tirta Merta itu bisa disaksikan di dekat atau di tepian Kali Sunter yang berjarak kurang lebih 1 km dari makam Ki Langkap Kahvi Datu. Konon katanya saat beliau berdakwah di daerah Tapos yang masih menjadi wilayah Pajajaran, ia sempat bertemu dengan gurunya Sunan Kalijaga di sumber mata air Tirta Merta di tepian Kali Sunter, dan gurunya memberikan gelar kepada beliau Syekh Kahvi Datu karena telah menyelesaikan ilmu tasawuf. Beliau ini tidak hanya menguasai satu ilmu, dan saat memperdalam ilmu kanuragan dan strategi perang, beliau ini berguru dengan Raden Sukmajaya Depok. Kemudian beliau memusatkan dakwah Islamnya di daerah Tapos, itu dibantu dengan Syekh Kemuning dan Syekh Abdul Ghani sebagai muridnya. Sampai saat ini tidak ada sejarah atau fakta yang menjelaskan akhir hidup Ki Langkap. Namun keberadaan makam yang ditemukan di sekitar pemakaman umum Jaran ini sudah cukup membuktikan bahwa beliau memang ada. Nah, nama Jaran ini digunakan sebagai sebutan nama pohon banjar besar yang berada di area pemakaman. Pohon banjar besar yang diberi nama Jaran ini saat ini digunakan sebagai salah satu nama jalan yang berada di Kampung Cilangkap, yaitu Jalan Banjaran Pucung. Mungkin cukup itu saja cerita dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.